NIM saya yaitu 2401011110. Saya berkuliah di IKN Tarutung. Saya tinggal di Binjai, dan di sini izinkan saya ingin membahas tugas dari perjanjian baru, yaitu dari 1-2 Petrus. Untuk anak SMP, dosen pengampu ialah Bapak DR Aposan Silalahi MTH. Izinkan saya menjelaskannya. Baik, yang pertama yaitu kitab 1 Petrus. Tema utamanya adalah pengharapan dan kesetiaan dalam penderitaan. Kitab ini ditulis oleh Rasul Petrus untuk mengingatkan orang-orang percaya yang mengalami kesulitan dan penderitaan bagi anak SMP. Pesan ini mengajarkan pentingnya tetap beriman dan hidup dengan cara yang baik meskipun menghadapi tantangan. Dalam kitab tersebut, yang berkaitan untuk anak SMP adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengharapan dalam Tuhan. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai 9. Penjelasannya yaitu Petrus mengajarkan bahwa bagi anak-anak Tuhan kita memiliki pengharapan akan hidup kekal di surga. Penderitaan di dunia hanya sementara, tetapi iman kita akan membawa kita pada sukacita yang kekal. Penerapannya untuk anak SMP adalah saat menghadapi masalah di sekolah seperti perundungan atau kesulitan belajar, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita bisa berdoa dan meminta kekuatan kepadanya. Yang kedua, hidup kudus dan baik, yang tertulis di 1 Petrus pasal 1 ayat 13-16. Penjelasannya yaitu Petrus mendorong umat Kristen untuk hidup kudus seperti Tuhan. Penerapan untuk anak SMP adalah jangan ikut-ikutan melakukan hal yang buruk yang dilakukan teman-teman seperti berkata kasar, menyontek, malas. Sebaiknya jadilah teladan dan dengan sikap baik dengan kasih. Yang ketiga, kasih di tengah tantangan. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai 9, penjelasannya yaitu Petrus mengajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kasih. Penerapannya untuk anak SMP adalah saat ada teman yang menyakiti hati kita, jangan membalas dendam kepadanya. Sebaiknya kita cobalah untuk bersikap baik dan mendoakan mereka dan membalaskan kebaikan dan membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Yang keempat, teladan Yesus dalam penderitaan. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai 23, penjelasannya yaitu Yesus menderita tetapi tidak membalas. Ia tetap sabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Penerapannya untuk anak SMP adalah saat ada situasi sulit seperti konflik dengan teman, belajarlah bersabar seperti Yesus. Percayalah bahwa Allah akan membantu menyelesaikan masalahnya. Amin. Selanjutnya kitab 2 Petrus. Tema utamanya ialah bertumbuh dalam iman dan waspada terhadap guru palsu. Kitab ini peringatan dari Petrus agar orang percaya terus bertumbuh dalam iman dan berhati-hati terhadap ajaran palsu. Bagi anak SMP, ini mengajarkan pentingnya belajar firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran. Dalam kitab tersebut isinya yang berkaitan untuk anak SMP adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertumbuh dalam iman, yang tertulis dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Penjelasannya yaitu Petrus menjelaskan langkah-langkah untuk bertumbuh dalam iman seperti menambahkan kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih terhadap sesama, dan kasih kepada Tuhan. Penerapannya untuk anak SMP adalah berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Misalnya, ada 3 contoh.
Contoh yang pertama yaitu rajin berdoa dalam membaca Alkitab, dan contoh yang kedua mengontrol emosi saat marah. Yang ketiga yaitu membantu orang lain dengan tulus. Yang kedua, berpegangan pada firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Penjelasannya yaitu Petrus menekankan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang ditulis oleh orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Penerapannya untuk anak SMP adalah jangan mudah percaya dalam informasi yang salah atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Selalu cek apakah sesuai dengan firman Tuhan tersebut. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu peringatan tentang guru palsu yang tertulis dalam 2 Petrus pasal yang kedua. Penjelasannya yaitu Petrus memperingatkan adanya orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang menyesatkan. Guru palsu ini seringkali membuat orang menyimpang dari kebenaran. Penerapannya untuk anak SMP adalah anak-anak terus belajar untuk kritis dan memastikan mereka mendengarkan ajaran yang benar, baik dari gereja, sekolah, maupun lingkungan. Poin yang keempat, Yesus akan datang kembali, yang tertulis dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Penjelasannya yaitu Petrus mengingatkan bahwa Tuhan tidak lambat memenuhi janjinya. Yesus akan datang kembali dan kita harus siap menyambutnya. Penerapannya untuk anak SMP adalah hidup dengan Tuhan akan datang. Hidup dengan Tuhan cara yang baik setiap hari, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Jangan menunda untuk berbuat baik terhadap sesama. Jadi teman-teman, saya membuat kesimpulannya semua dari 1 Petrus sampai yang kedua Petrus. Kesimpulan yang pertama untuk anak SMP adalah tentang dari 1 Petrus. Poin yang pertama dari 1 Petrus yaitu tetap setia kepada Tuhan meski menghadapi kesulitan. Poin yang kedua, hidup kudus, sabar dan saling mengasihi seperti Yesus. Dan poin dari 2 Petrus ada 3 poin. Yang pertama, terus bertumbuh dalam iman dan kebaikan. Dan yang ketiga, berpegangan pada firman Tuhan dan berhati-hati terhadap ajaran yang salah. Yang ketiga, siap menyambut kedatangan Yesus dalam hidup yang benar. Jadi teman-teman, pesan utamanya dari semua ayat yang saya bacakan, yang saya jelaskan pada hari ini, yaitu pesan utamanya adalah kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anak kuat dalam iman, baik hati dan siap menghadapi tantangan dan dengan bantuan Tuhan yang akan selalu datang kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita di setiap langkah hidup kita, di setiap jalan hidup kita dikuatkan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sekian penjelasan dari saya pamit undur diri dan berterima kasih. Shalom.